بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته. Dan Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan bahwasanya iman ini memiliki rasa. Sebagaimana makanan ada rasanya. Kadang-kadang kita sedang menghadapi makanan, dalamnya subhanallah daging yang segala macam bentuknya begitu mempesona indah, ya, segala macam ikan-ikan, semuanya nikmat dalam pandangan mata dan hadir di hadapan kita. Kita jamah makanan tersebut, kita makan, ternyata semuanya tak ada garam. Apa rasanya? Apa rasanya? Hambar. Duduk kita di restoran mahal, semuanya mahal, dan ikannya bukan ikan selincing, ikannya bukan ikan benggol, ikan kakap merah, kerapu, semuanya ketamnya besar-besar. Kita pun selera dijamah tuh makanan, semuanya tak ada garam, dan kita harus habiskan. Bagaimana kita makan? Makan juga tapi hambar. Begitulah kita beribadah. Banyak pun jumlah ibadah kita, entah apa yang kita kerjakan ibadah ini, bersedekah, berpuasa, menimba ilmu, semuanya tatkala kering rasa ini, rasa nikmat dalam beribadah, subhanallah, maka curigailah iman kita bermasalah. Kembalilah ke pangkal jalan, carilah cahaya iman. Kalau mau menghabiskan dengan nikmat hidangan tersebut, panggil pelayan, Pak pelayan, mohon maaf, ini semua hambar, tolong kau kasih garam. Dikasih garam, nah baru selera pun dahsyat. Begitulah keadaannya, subhanallah. Orang yang tak peduli dengan perkara rasa, dihantamnya saja, ya, tak nikmat, tak apa, yang penting aku makan. Begitulah kita beribadah. Tak apa, aku penting aku beribadah, penting aku sholat, ya, nikmat sholat itu hilang. Yang penting aku datang, ada kajian, ada daurah, aku hadir di situ, di depan aku, subhanallah, hilang kenikmatan. Allahu Akbar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika menyebutkan tentang iman ini punya rasa, ya, dan orang akan dapat merasakan, mendapatkan manisnya iman. Fadzakara adz-dzauqa wal wajda. Ya, Nabi menyebutkan iman itu punya rasa. Iman itu benar-benar akan seseorang mendapatkan rasanya. Kapan? Wa'allaqahu bil iman. Dan Nabi sebutkan bahwasanya rasa ini terkait dengan iman itu sendiri. Ya, apa kata Nabi SAW? Dzaqa ta'mal iman. Benar-benar akan merasakan seseorang nikmatnya rasa iman. Kapan? Man radiya billahi rabban, yang rela Tuhan Allah sebagai Rabbnya. Wabil Islam dinan, rela Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin Rasulan, rela Nabi sebagai Rasulnya. Kayaknya mudah kali. Mudah kali ya mendapatkan iman-iman tuh. Rela Allah sebagai Tuhan, aku rela. Rela Isa sebagai agama, inilah agama aku rela, ini paling kuridhoi ini. Rela Muhammad sebagai Rasul, aku rela. Kok nggak dapat? Berarti kerelaan itu hanyalah merupakan ungkapan lisan, ya, tapi tidak sampai ke dalam relung hatinya, ya.
Subhanallah. Kau rela ini sebagai istrimu? Rela. Kau ridha. Ya. Tapi dalam lisannya tak ada lagi yang lain, cuma Allah mau dibilang. Inilah yang paling paten di sini. Udahlah, keterima aja lah. Ikhlas. Dia bawa juga kemana-mana. Ya. Tapi dalam hatinya tak utuh kerelaan tersebut. Nampak yang lebih cantik. Ya Allah, kenapa lah dulu tak sabar aku. Dapat kawan nih. Itu banyak yang cantik-cantik rupanya. Ya. Kata Nabi yang mulia SAW, "Dzaqa ta'amal iman." Benar-benar seorang akan merasakan manisnya iman. Kalau benar-benar ridha Allah sebagai Rabb. Benarkah kita ridha Allah sebagai Rabb? Ya lah Ustaz, siapa bilang? Dalam banyak ketentuan takdirnya yang dia gariskan, kita tak rela, marah. Kenapa harus begini? Kenapa seperti ini? Kenapa aku sakit? Kenapa dia tidak? Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Kenapa dia ganteng? Kenapa aku jelek? Ada apa dengan ini semua? Apa salahku? Apa dosaku? Banyak kita tak rela Allah sebagai Rabb yang mengatur alam semesta dengan hikmahnya dan kelembutannya. Dia giring kita kepada keadaan yang terbaik dengan berbagai macam cara yang kita tak rela dengan keadaan tersebut. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kisah Yusuf. Digiring Allah kepada kebaikan dengan berbagai macam cara. Melalui proses begitu dahsyat. Harus disepak sama abang-abangnya, tempeleng, diikat, dibuang, campakkan ke dalam sumur. Subhanallah. Diikat batu. Ya. Ujungnya, Masya Allah, Tabarakallah. Proses itu kita banyak tak rela. Ya. Padahal ya, gaharu itu akan menjadi gaharu yang begitu mahal setelah benar-benar sebagai proses ke tengah hutan belantara dicari. Kadang-kadang tantangannya dahsyat, ada binatang buas, ada harimau, ada singa, ada beruang. Subhanallah, mencarinya setengah mati. Ketika dapat, tak memiliki makna gaharu tersebut kalau enggak diambil. Subhanallah, dipisahkan dari induknya, kemudian dibawa. Tak ada beda kayu-kayu gaharu dan kayu lain kalau anda yang kata masih dalam hutan belantara. Subhanallah. Ya, resiko untuk mengambilnya pun begitu dahsyat. Malaria, nyamuk malaria yang banyak. Subhanallah, dibawa keluar, harganya berpuluh juta. Pun tak bermakna kalau enggak dibakar. Dibakar, keluar asap, keluarlah bau. Baru orang tergila-gila dengan baunya. Subhanallah. Kita tuh harus dibakar dulu dengan berbagai macam ya ujian. Itu yang menempah kita untuk suatu proses yang paling indah yang Allah siapkan untuk kita. Dalam proses itulah kita banyak tak rela, tak sudi. Ya. Ya. Semboyannya ikhlas, tapi tak rela. Inikah benar kita mengatakan Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku? Gampang sekali. Agamaku apa? Islam ini KTP. Kau tengok semua nenek moyangku, sejadah di rumahku banyak, mushaf banyak. Tapi dia tak paham Islam tidak hanya sekedar agama belaka, dalamnya banyak tuntutan. Ya. Tuntutan Islam diabaikan. Ya, kau rela Muhammad sebagai nabimu, rela. Tapi dalam gerak-geriknya, tingkah lakunya, perkataannya selalu mendahului Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak rela dengan petunjuk beliau, keputusan beliau, bertentangan dengan hawa nafsunya. Ketika itu mundur, Nabi yang mulia di belakang punggungnya ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkata Nabi yang mulia SAW, "Thalathun man kunna fihi." Ada 3 perkara yang terdapat dalam diri seorang. Wajada bihinna halawatul iman. Barulah dia akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Yang pertama. Dan alangkah mudahnya dakwaan ini.
Cinta Allah cinta, cinta Rasulnya cinta. Tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari berat. Ya, lebih dicintainya lagi klub-klub bolanya daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, lebih dicintai lagi dunianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwaannya gampang. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini pun berat. Dia mengklaim dia mencintai seseorang karena Allah. Ya. Jika tulus benar dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dahsyat. Akan didapatkan manusia iman. Karena kebanyakan hubungan kita antar sama manusia hubungan kepentingan duniawi belaka. Bukan karena Allah Jalla wa'ala. Marah kita kepadanya karena dunia. Cinta kita kepadanya gara-gara dunia. Kita dekat kepadanya gara-gara dunia. Kita menjauh daripadanya gara-gara dunia. Loyal kita dibangun di atas dunia, kebencian dibangun di atas dunia. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun perkara agama segala macam itu tak ada hubungan dengan kita. Adapun orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Dia melihat sahabatnya menyimpang, dia ingatkan, lalai dia beritahukan. Ya, perlu bantuan dia bantu. Dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga. Ya. Kepentingan sama manusia adalah kepentingan bisnis belaka. Hanya segelintir orang dapat membangun hal ini, kecintaan karena Allah SWT. Subhanallah. Yang ketiga, waman yakrahu an ya'uda fil kufri. Orang yang begitu benci kembali kepada kekufuran. Ba'da idza anqadhahu Allah min. Setelah Allah selamatkan daripada kekufuran, begitu murka, bencinya dia kalau kembali ke tempat lama yang di sana dia berada padanya. Kama yakrahu an yulqa finnar. Sebagaimana bencinya dia kalau campakkan ke dalam api. Dia baru keluar daripada api, tak mau lagi dikembalikan ke sana. Ya. Maka dalam tiga hal ini, ya, akan dapatlah nikmatnya iman. Tapi ini bukanlah dakwaan. Ini ilmu-ilmu terapan. Ya, ketika ujian akan tersingkaplah kenyataan yang hakiki, benarkah dakwaan kita? Mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. Tulus murni mencintai seorang hanya karena Allah akan tampak. Ini yang ngeri kita dengarnya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, semoga Allah mensucikan rohnya. Idza lam tajid lil amali halawatan, jika engkau tidak merasakan manis dalam amal ibadahmu, fi qalbika, tak kau rasakan manisnya dalam hatimu, wan syirahan, sehingga dadamu tak lapang mengerjakannya, fattahimhu, curigai apa yang kau buat itu. Fa inna rabba ta'ala syakur, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang begitu menerima segala macam aktivitas ibadah hambanya. Dia tahu siapa hamba-hamba yang benar-benar bersyukur dalam beribadah kepadanya, siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tidak. Sebagaimana dalam perusahaan, setiap orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban zahirnya, semua dapat bagian. Kita pun di dunia ini dengan amal ibadah kita dapat daripada Allah SWT bagian. Tapi tak sama. Ada yang mengerjakan dengan perasaan cinta, tulus, ikhlas, loyal yang begitu tinggi, yang tak peduli dengan waktu, dia siap korban untuk segalanya, tak sama. Allah itu Tuhan yang Maha Syakur. Kita beramal, duduk kita di sini tak akan pernah sia-sia. Salat kita berdiri tak akan pernah sia-sia. Rukuk, sujud, semuanya Allah SWT akan berikan ganjaran. Minimal lepas daripada kewajiban, lepas daripada murkanya. Sebagaimana minimal karyawan lepas daripada murka atasan. Subhanallah. Tapi satu dua yang dicintai atasan dengan sepenuh hati. Mereka yang bekerja dengan tulus, loyal. Satu dua yang diberikan kepercayaan oleh atasan, tak semua karyawan. Yang diberikannya kunci-kunci rahasianya nih. Demikian juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu dua yang diberikan nih perasaan nikmat denganku, tak semua dapat. Kata Ibnu Taimiyah, yakni annahu la budda an yuthibal 'amil ala 'amalihi fid dunya. Allah pasti akan berikan ganjaran orang beramal di dunia ini. Min halawatin yajiduha fi qalbihi,
berupa perasaan manisnya iman yang didapati dalam hatinya, wa quwwatin wa insyirah. Ya, sehingga dalam beramal dia kerjakan dengan sekuat tenaganya dan dengan hati yang lapang. Murid-murid itu kok disuruh guru, ini kita gotong royong, ayo bersihkan. Mari kita bersihkan lapangan ini. Ya, semua bersihkan. Ada yang ngambil satu sampah, ada yang dua sampah, ada yang dengan guru tak ada berdiri, ada guru tapi ada yang tak peduli dia, sibuk bersihkannya, ambil, sapu dia sapu. Ada enggak kira-kira di dunia seperti itu? Ada enggak? Itu perumpamaan di dunia. Begitu juga dalam beramal. Subhanallah. Kata beliau, fa haitsu lam yajid dzalik fa amaluhu madkhul. Kalau dia belum merasakan nikmat, fa amaluhu madkhul. Amalan itu masih dicampuri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Madkhulun berarti tak tentram kita beramal karena dalam amalan ini tak murni tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ngaji? Supaya dekat dengan ustaz. Kenapa kau ngaji? Ustaznya gantung. Kenapa kau ini? Ya. Banyak orang itu amal madkhul. Berdekatan sama ustaz bertahun-tahun, tapi dia yang paling jahil. Iqra 3 pun tak lewat. Subhanallah. Tapi di mana-mana fotonya sama ustaz-ustaz besar. Ya. Hadirnya kalau acara-acara besar, yang kecil-kecil kajian tak mau. Maunya tabligh akbar. Dia panitia nomor 1 di depan. Paling dekat sama ustaz, jemput ustaz, bicara sama ustaz. Subhanallah. Namanya dikenal para asatizah. Ya. Tapi begitu jauh daripada majlis ilmu yang hakiki. Ya, ini amaluhu madkhul. Amalan itu masih campur dengan segala campuran-campuran lainnya. Orang seperti ini jangan harapkan istiqomahannya, jangan. Tunggu, lihatlah. Yang ada penyimpangan, penyelewengan, yang ada akan berbalik arah. Ini contoh saja.